Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, marilah kita sisihkan waktu sejenak untuk mengkaji tentang ketentuan ibadah yang diperintahkan oleh Allah selama hidup dalam dunia ini. Mudah-mudahan dengan mengkaji ketentuan ibadah ini, kita tidak sampai salah langkah di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup di alam dunia ini. Dan memohon kepada Allah bimbingannya untuk menuju kepada ridho Allah di dalam melakukan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup di sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam adalah limpah curahkan kepada junjungan panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Perlu diketahui asal mula manusia itu semua sama ketika lahir ke alam dunia ini. Dalam keadaan suci, bersih, tidak membawa noda, dosa sedikit pun. Seiring berjalannya waktu dari mulai bayi tumbuh menjadi dewasa, maka terjadilah perubahan-perubahan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada semua manusia. Ada yang menjadi pengusaha, pedagang, petani, dan ada yang menjadi PNS, ulama, guru, dan lain sebagainya sesuai dengan keahlian dan kemampuan dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Sebagai manusia harus sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia selama hidup di dunia ini untuk melakukan aktivitasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi harus ingat bahwa kita diatur dan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia ini. Dan Allah telah menyediakan seluruh isi alam dunia ini yang ada di langit dan yang ada di bumi dengan seluruh isinya untuk kebutuhan hidup manusia. Dari titik inilah manusia harus sadar selama hidup di alam dunia ini bahwa kita sebagai manusia mempunyai tugas dan kewajiban selama hidup di dunia ini, yaitu diperintahkan oleh Allah dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat ke-56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari ayat inilah seharusnya manusia itu sadar dalam menjalani kehidupan di dunia ini hanyalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Adapun ketentuan ibadah sebagaimana dijelaskan di dalam sabda Nabi dalam menceritakan firman Allah di dalam hadis qudsi yang artinya Allah telah mewahyukan kepadaku, wahai saudara para rasul, wahai saudara para pemberi peringatan, berilah berita peringatan kepada kaummu agar mereka jangan memasuki satu rumah pun dari rumah-rumahku, yaitu masjid, kecuali dengan hati bersih, lidah yang benar, tangan yang suci, dan kemaluan yang bersih. Dan janganlah mereka memasuki salah satu rumahku, masjid, padahal mereka masih tersangkut barang aniayaan hak orang lain. Sesungguhnya aku tidak memberi rahmat selama ia berdiri di hadapanku melakukan sholat sampai ia mengembalikan barang aniayaan itu kepada pemiliknya. Apabila ia telah mengembalikannya, aku akan jadi alat pendengarannya
yang dengan alat itu ia mendengar, dan aku akan jadi alat penglihatannya yang dengan alat itu ia memandang. Dan ia akan menjadi lidah jadi salah seorang wali yang orang pilihanku, dan akan menjadi tetanggaku bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada yang ditempatkan di dalam surga. Demikianlah hadis qudsi riwayat Abu Naim, Hakim Ad-Dailani, dan Ibnu Asakir yang bersumber dari Huzaifah radhiyallahu an. Dalam hadis qudsi di atas terdapat kata ahal mursalin, yaitu saudara para rasul. Kata-kata itu adalah salah satu sifat yang mulia bagi Nabi kita Muhammad SAW. Karena semua para rasul itu bersaudara. Mereka datang dari sisi Allah, membawa agama Allah. Nabi Muhammad datang terakhir sebagai penutup, namun membenarkan semua kitab dan syariat mereka. Menjadilah beliau saudara mereka. Begitu juga tentang kata ahal munzirin, saudara para pemberi peringatan, adalah salah satu kata pujian yang menjadi salah satu sifat Nabi kita. Malah beliau mempunyai dua sifat yang sering dijadikan satu dalam sebutan, seperti dalam ayat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Mubasyiran dari kata tabsyir yang berarti pekabaran atau pemberitaan sesuatu yang menggembirakan. Misalnya adanya pahala, adanya rahmat Tuhan, dan adanya surga. Sedang naziran dari kata inzar yang berarti pemberitaan dengan sesuatu yang menakutkan atau mengejutkan, atau ada unsur peringatan, misalnya adanya dosa, adanya siksa, atau adanya neraka. Dari ayat tersebut di atas kita ketahui bahwa Nabi kita bersifat syahid atau saksi di hari kiamat kelak. Mubasyir atau pembawa kabar gembira. Nazir atau munzir, pembawa kabar peringatan. Kedua sifat yang terakhir ini dilakukan di dalam dunia ini juga. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, jangan sampai kita di dalam tata cara melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu, kita abaikan. Kita tidak mematuhi ketentuan-ketentuan ibadah yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan syariat ajaran agama Islam yang harus kita patuhi, sehingga kita tidak sampai terpeleset ke dalam kemaksiatan yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disia-siakan untuk melaksanakan perintah ibadah ini, karena ibadah merupakan titik tolak untuk keselamatan kehidupan kita di dunia dan untuk keselamatan kehidupan tatkala kita mengakhiri akhir kehidupan di alam dunia ini. Mudah-mudahan kalau kita selalu mentaati ketentuan-ketentuan di dalam tata cara beribadah yang benar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas kegiatan ibadah
yang selama ini kita perbuat, kalaulah ada kekurangan-kekurangannya, marilah kita sama-sama mohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dibimbing ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridhonya di dalam melakukan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup di alam dunia ini. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita kalau sudah mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dengan benar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan keberkahan dan kemudahan-kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah selama hidup di alam dunia ini. Sehingga kita tidak henti-hentinya memohon kepada Allah tatkala mengakhiri akhir kehidupan dari alam dunia ini, kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.